Selamat pagi kawan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya Kika Ataya hadir ke tengah ruang dengar Anda, menemani Anda dalam program Bincang Global untuk edisi hari ini 30 Maret 2020. Seperti biasa kawan global, di Bincang Global tentunya nanti kita akan berbincang-bincang. Anda juga bisa bertanya, apa nih topik kita kali ini? Topik kita kali ini adalah UT membangun pagar bangsa. Nah, pagar yang kayak gimana sih maksudnya kawan global? Bangsa yang seperti apa? Nanti bisa Anda tanya-tanya kawan global ya di 087865110035 atau bisa juga melalui 081339999670. Bisa juga melalui Facebook kami Global FM Lombok sampai tuntas nanti pada pukul 10 WITA. Sekali lagi kawan global, UT membangun pagar bangsa. Itu topik kita untuk kali ini kawan global. Kali ini saya sudah ditemani oleh Direktur Universitas Terbuka Mataram, Bapak Dr. Andos Raden Sudarwo MPD. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Mbak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik ya. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, memang sekarang ini kayaknya semua lagi di rumah aja. Betul. Gitu ya. Makanya dengerin aja kawan Global FM Lombok di rumah aja. Walaupun cuma di rumah aja, nggak menutup kemungkinan Anda juga bisa menambah wawasan ya. Apalagi melalui Universitas Terbuka. Betul. Pak Sudarwo. Saya panggilnya Pak Sudarwo aja ya. Baik. Nah, Pak Sudarwo ini kan topik kita UT membangun pagar bangsa. Nah, Iya. yang membuat Kika bertanya-tanya, pagar yang seperti apa sih yang dimaksudkan oleh Universitas Terbuka? Silakan Pak Sudarwo. Baik, terima kasih Mbak ya. Seperti kita ketahui Mbak, pemerintah juga membangun dari arah pinggiran. Itulah infrastrukturnya. Betul. Tetapi UT itu adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45. Jadi UT adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45 Mbak. Dengan kepresnya nomor 41 tahun 84. Diresmikan di Bidageraha, waktu itu Presiden Soeharto yang meresmikan. Tujuannya adalah memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat bangsa kita di seluruh Nusantara dari ujung barat sampai ujung timur. Nah, diharapkan oleh pemerintah bahwa karena daya tampung perguruan tinggi yang konvensional, tatap muka itu sangat terbatas, maka UT telah didirikan pada saat itu untuk memberikan kesempatan pada generasi muda atau siapapun yang karena sesuatu hal, misalnya karena faktor ekonomi, faktor jarak, faktor usia, di antaranya itu. Nah, oleh sebab itu, pemerintah menginisiasi membuka perguruan tinggi negeri itu dengan proses belajar jarak jauh, di mana mereka tidak harus meninggalkan pekerjaan, di mana dia tidak harus meninggalkan rumah, tidak harus kos, tetapi bisa belajar dan mempunyai sarjana. Nah, harapannya adalah itulah yang memberikan gambaran kepada anak-anak generasi muda kita untuk bisa meningkatkan SDM-nya atau kompetensinya melalui perguruan tinggi yaitu UT. Nah, kita memagarnya dari dunia pendidikannya, Mbak. Kalau pemerintah dari infrastrukturnya, kalau UT adalah dari dunia pendidikannya. Dari arah manapun kita bisa. Supaya mereka punya kesempatan. Dia ingin belajar, tetapi karena sudah bekerja, dia nggak punya uang untuk kos. Bayangkan saja dengan kos 1 bulan 600 saja atau 500 kali 4 tahun udah berapa? Belum makannya. Nah, dengan di UT dengan biaya yang relatif murah, kalau dia misalnya mengambil satu prodi hukum misalnya, itu kan SPP-nya semester pertama 1,4. Semester 2 dan sampai 8 itu 1,3. Dengan 10.500.000 mereka udah sarjana. Kan harapannya murah, asalkan lulus terus Mbak. Nah, itulah yang harapan kami bahwa UT bisa membangun pagar bangsa kepada siapapun, terutama adalah teman-teman yang memang sudah bekerja, yang sibuk, tidak bisa untuk ke tatap muka. Gitu Mbak, harapannya itu Mbak. Wah. Ini ada tanda kutipnya ini. Iya. Ya. Banyak ini lagi, banyak pertanyaan lagi nih. Iya. yang bisa kita ajukan kayaknya. Wah, Nah, monggo, silakan. Tadi dikatakan kalau misalkan kampus biasa itu kan tatap kadang muka. iya tatap muka. Terus
penuh juga katanya Iya. ya. Daya tampungnya terbatas. Daya tampungnya terbatas. Betul. Kalau universitas terbuka apakah menerima sebanyak-banyaknya atau Betul. gimana? Mahasiswa UT sekarang 350.000 seluruh Indonesia, Mbak. Termasuk yang ada di luar negeri. 350.000 aktif, betul. aktif. Ya. Itu gimana ceritanya itu Pak Sudarwo? Itu Ya. malah jadi penasaran. Kalau selama ini kan yang kita tahu kalau satu kelas berapa ya? Ya. Mungkin sekitar 35 memang. 35. Batas maksimal Iya. satu kelas 35. 30, 35 atau 25 gitu Ya, ya. betul. Nah, kalau universitas terbuka ini gimana caranya? Kok bisa karena gitu? belajarnya mandiri, Mbak. Online di rumah. Online. Iya. Wah. Kayak ini kan belajar di rumah mereka. Dengan work from home kan lebih banyak waktu di rumah. Silahkan untuk belajar. Nah, hanya ujiannya memang kita masih datang ke suatu tempat untuk ujian. Oke. Itu aja. Itu untuk ujian gitu Iya, ya. tapi selebihnya dia belajar di rumah. Jadi berapapun silakan. Di Mataram itu mahasiswa kami cuma 2.500, Mbak. Tapi kami kemarin di Purwokerto itu mahasiswa kami 13.000. Tapi bisa terlayani semuanya. Nah, secara nasional dan kita ada di luar negeri itu 350.000. Yang lulus dari UT sudah 1.750.000-an. Wow. Lulus dari UT. Ya, artinya kita bisa menampung berapapun. Sepanjang ya. punya ijazah SLA yang sudah digalisasi untuk daftar, minimal itu dengan foto KTP udah. Syaratnya gampang. Juga tidak terbatas usia tadi. Tidak. Makanya kan tadi tidak batas usia ijazah maupun usia yang bersangkutan. Usia ijazah maupun yang bersangkutan. Iya. Ada mahasiswa kami di Semarang, itu usianya baru 79 tahun, masuk kuliah di UT. 79 Iya, tahun. bisa bayangkan, Mbak. 79 tahun udah seorang kakek kan. Tetapi supaya dia nggak pikun, dia kuliah. Gitu. Nah, jadi bebas, siapapun silahkan. Dan kalau memang semester ini dia bayar 1,3, semester depan nggak punya uang, istirahat dulu, boleh. Nanti masuk lagi boleh. Namanya terbuka kok. Memberikan kesempatan pada mereka yang tidak faktor ekonomi. Oke. Kalau dia punya duit, registrasi. Nggak punya duit, lewat dulu lah, kumpulkan dulu untuk bayar kuliah semester depan. Boleh. Cuma risikonya lama lulus. Betul. Itu aja. Nah, kalau dia disiplin 8 semester kok. Kita desain untuk 8 semester, Mbak. Kan nggak jauh. Kalau di perguruan tinggi kan 7 semester. Karena kan dia jadi paket 24 SKS. Nah, kita juga dibatasi maksimal 24 SKS. Kalau dia yang mau pakai itu bisa, tapi berat. Makanya kita buat standar aja paket 1,3 sudah termasuk bahan ajar, Mbak. Jadi udah nggak berpikir cari buku lagi. 1,3 sudah termasuk bahan Bahan ajar. ajar, iya. Mau 5 mata kuliah, mau 6 mata kuliah tetap lengkap bukunya. Makanya saya katakan 10.500.000 sudah sarjana kalau lulus terus. Kan sehari 10.000 lewat, Mbak. Kelebihan. Wah. Satu hari 10.000. 10.000 kali 30, 300 kali 6 1,8. Kita 1,3. Masih sisa buat beli pulsa untuk ikut online belajarnya. Wah. Kan cukup. Ini berarti harus punya komputer sendiri atau bisa dari HP nih? Kan mohon maaf Pak aja, Sudarwo? anak-anak sekarang udah pakai Android. Betul. Ya, pakai Android itu udah bisa. Saya pun buka di sini sambil jalan, sambil ikut tutorial online saya, Mbak. Sambil menjawab pertanyaan mahasiswa, sambil menjelaskan apa, saya hanya dari Android. Wah. Di mobil kebetulan ada driver ya, saya di belakang sambil mengerjakan tugas. Itu bisa. Wah, ternyata sambil bekerja juga bisa Nggak gitu jadi masalah. ya. Nggak jadi masalah Betul. ya. Mbak, nyetel musik, buka aja itu internetnya UT, kerjakan tugas, selesai kok. Wah. Musik jalan, kerjaan, nilai dapat. Kan Apalagi gitu. di tengah pandemi seperti sekarang ya. Betul. Manfaatkan waktu untuk belajar, Mbak. Betul, manfaatkan waktu Iya. untuk belajar walaupun di rumah aja gitu ya. Betul. Oke, 96,7 Radio Global FM Lomba Kawan Global. Silahkan untuk Anda yang ingin bertanya. Kami nantikan Anda di 087865110035 atau di Facebook kami Global FM Lombok sampai tuntas nanti pada pukul 10 WITA.